Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke beberapa poin yang saya harapkan untuk sekaligus kita tutup ceramah kita dengan ini. Poin-poin ini adalah yang saya harapkan bisa akan membuat kita selalu menjaga agar kita berada di rel amal soleh dan iman. Dan jangan sampai kita terperosok dalam pelanggaran. Saya juga perlu ingatkan, kalau kita sedang menyampaikan ceramah seperti ini teman-teman sekalian, kita sedang bicara sekarang ke depan. Kita bukan bicara sekarang ke belakang. Jangan sampai misalnya ada orang yang hadir lalu merasa saya sudah banyak sekali dosa dulu. Itu dulu, kita sedang tidak bahas itu. Kalau kita sedang bicara masalah harus jujur, mungkin ada yang hadir pernah bohong. Itu masa lalu Anda, tinggal tobat selesai. Ceramah yang kita dengar sekarang, kita anggap itu peringatan yang datang malam ini dari Allah kepada kita untuk kita perbaiki ke depan. Islam selalu melihat masa depan seseorang. Waktu sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, ada di antara mereka yang sangat benci Islam sebelumnya. Umar bin Khattab, kemudian Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, banyak mereka pembenci Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar yang dikenang kebaikan-kebaikannya. Orang tidak pernah membahas tentang masa lalu Umar, masa lalu Abu Sufyan, lalu dijadikan sebagai pegangan. Tapi orang lihat bagaimana setelah dia masuk Islam dan perjuangannya dalam beramal soleh. Maka seperti itu Islam datang mulia. Jadi nggak perlu khawatir dari majelis ilmu seperti ini, walaupun Anda merasa Anda punya dosa sebelumnya, itu masa lalu Anda. Sekarang Allah sedang berikan peringatan. Bagaimana kita sadari perbuatan tersebut. Yang pertama teman-teman sekalian, perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena berdoa ini jauh lebih afdal di saat kita sedang ada nikmat dan kita minta nikmat itu bertahan. Itu lebih afdal di sisi Allah dibandingkan musibah sedang datang lalu kita minta jalan keluarnya. Misal contoh kita lagi sehat. Lalu kita mengatakan, ya Allah pertahankan kesehatanku ini. Berkahi misalnya. Itu jauh lebih baik dan lebih afdal. Pahalanya lebih besar dibandingkan sudah sakit minta sembuh. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena doa dalam kondisi lapang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya teman-teman, mau nggak di saat kita lagi genting, lagi ada masalah, kita berdoa langsung Allah kabulkan? Mau nggak kira-kira? Coba lihat bagaimana hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenali ya Tuhanmu di saat kau sedang lapang, lagi sehat, lagi kuat, berdoa di saat itu. Maka dia akan kenali kamu di saat kamu sedang sulit. Jadi memang itu kuncinya. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam, waktu Allah perintahkan membangun Ka'bah, mereka nabi dua-duanya, mereka sangat ikhlas, mereka tulus, tidak pernah berharap kecuali pahala dari Allah SWT. Tapi setelah membangun Ka'bah, menjalankan perintah Allah, mereka masih membaca begini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terima nih dari kami. Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terima taubat kami. Kalau seandainya dalam pembangunan Ka'bah ini, dalam ibadah yang kau perintahkan ada yang salah, taubat dah. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya kau maha menerima taubat hamba-hambamu, ya, dan maha pengasih tentunya. Jadi Nabi Ibrahim SAW saja berdoa. Begitu juga dengan kita teman-teman. Di antara doa mulia dalam hadis Bukhari Muslim, selalu ucapkan doa ini. Nabi SAW pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Nabi mengucapkan ini mencintai Mu'adz bin Jabal. Maksudnya karena aku cinta padamu karena Allah, jangan pernah kau tinggalkan selepas salat. Baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah tolong aku ini. Allahumma inni, tolonglah aku ini. Ala zikrika, selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Ini kita baca. Dan ulama mengatakan boleh dibaca di luar solat. Kita selalu mohon agar Allah SWT tolong kita. Sudah tahu belum teman-teman sekalian? Nabi SAW sering kali, hampir setiap hari mengucapkan doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang mengalihkan hati itu, bisa mengubahnya dari baik menjadi jahat. Allah SWT, maka alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sering kali saya dengar doa ini Anda ucapkan. Apa yang Anda khawatirkan? Siapa Anda ini?
Anda adalah Rasulullah. Maksudnya apalagi diragukan? Kenapa harus berdoa seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Wahai Aisyah, sesungguhnya hati seorang hamba berada di jari jemari sang pencipta Allah. Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya, walaupun aku seorang Nabi, bukan mustahil satu waktu kalau aku jauh dari Allah, Allah bisa mengeluarkan aku dari jalur keimanan kepadanya. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah SWT, mohon agar diistiqomahkan, agar bisa selalu terisi hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita, supaya tidak ada penyesalan nanti pada hari kiamat. Ini doa. Doa yang lain dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan, surah nomor 25 ayat 74. Ini orang yang sudah menikah atau belum menikah sama dianjurkan baca doa ini. Walaupun di sini sebenarnya secara letterlet kita seakan-akan berdoa khusus bagi orang yang sudah berumah tangga, karena menyebutkan tentang pasangan. Tetapi ulama mengatakan yang belum menikah pun, kalau dia sering baca ini bukan mustahil pada saat menikah nanti Allah kasih pasangan yang baik. Surah Al-Furqan ayat 74. Perhatikan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai pencipta kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, karuniakanlah buat kami pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami yang selalu menyejukkan mata kami. Selalu baik, selalu santun, selalu ramah, selalu baik. Jadikan mereka semua pasangan dan keturunan kami qurrata ayun, penyejuk mata kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Di sini kita minta agar kita bersama dengan golongan orang-orang yang terbaik yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 15. Ini sebenarnya doa ini dianjurkan terutama bagi orang yang di atas 40 tahun. Tetapi kalau orang di bawah 40 juga mau baca, boleh saja kata ulama. Karena nanti ini seakan-akan dia sudah menyicil apa yang dia harapkan kalau Allah kasih di atas 40 tahun, Allah berikan kepada dia. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Allah, mudahkanlah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu, atau bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan juga yang kau limpahkan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku selalu sibuk dengan amal saleh. Maknanya dari detik ke detik selalu kebaikan-kebaikan yang engkau ridhoi, dan perbaikilah keturunan-keturunanku supaya menjadi orang-orang yang baik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Juga dalam hadis Nabi SAW sering kali membaca doa, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah iman dalam hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiaskan itu atau hiasi dalam hati kami. Wa qarrih, dan buatlah kami benci ilaina terhadap kami. Al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, pelanggaran-pelanggaran, wal isyan, pembangkangan-pembangkangan, wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kita atau kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini yang pertama teman-teman, kiatnya bagaimana agar amal perbuatan nanti yang kita lihat di hari kiamat semuanya baik. Di dunia pun kita akan terpenuhi kebutuhan karena orang-orang soleh dan soleh tadi saya katakan akan diberikan kehidupan yang cukup. Itu buktikan resep yang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba bertakwa, saya sudah coba dekat sama Allah tapi rezeki saya belum diberikan, itu tidak mungkin. Rezeki Anda akan diberikan. Mungkin Anda masih dalam masa proses dari perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan dan Anda baru taubat, masih proses pembersihan. Kalau ini sudah bersih, demi Allah akan terbuka pintu rezeki itu. Allah tidak akan dusta, tidak akan pernah salah dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti dibukakan semua pintu kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat tentunya. Kemudian yang kedua teman-teman, saya gabungkan 3 hal di sini. Pentingnya seseorang itu selalu mendalami ilmu agama. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Kemudian ilmu itu tidak cukup dipelajari. Amalkan. Dan kemudian selalu bersama dengan komunitas orang-orang yang berilmu. 3 hal ini saya gabungkan di 1 poin. Sebagai kiat yang kedua. Supaya kita selalu beramal yang baik. Selalu terjaga. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menggabungkan ketiga hal ini. Antara ilmu, amal, dan juga komunitasnya. Beliau seringkali mengundang dan mengumpulkan para ulama ahli fikih. Mereka saling mengingatkan tentang kematian,
hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka semua menangis seakan-akan di hadapan mereka ada seorang jenazah. Jadi dia mempraktikkan ilmunya, kumpulin. Lalu dia diantara dia sama ulama-ulama ini dia mengatakan, coba siapa yang mau nasihatin kita tentang kematian? Ada satu menceritakan tentang sebuah hadis, yang satu membacakan sebuah ayat, yang satu berceritakan tentang kisah apa. Jadi mereka dalam majelis itu mengingat kematian semua sampai mereka semua menangis. Ilmu yang disampaikan, dipraktekin dengan cara diajarkan bersama dengan komunitas yang ada. Itu penting sekali. Al-A'mash, ini namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah. Ini gurunya para ulama-ulama hadis. Pernah dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ini gurunya mereka. Kalau kita lihat sanadnya biasa melalui dia si fulan-fulan dan A'mash kemudian selanjutnya. A'mash ini pernah memberikan nasihat begini. Kami pernah menghadiri proses pemakaman. Dan kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal mayit. Karena saking sedihnya manusia yang hadir pada saat itu. Semua orang mengambil pelajaran dari kejadian jenazah yang sedang diantar. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah saudaraku seiman. Pas antar jenazah langsung dia menangis. Kemudian dia sambil berzikir. Tiba-tiba sendiri gitu. Orang di sebelahnya ada satu anak muda menanyakan, wahai imam. Kalau imam kita tuh kiai, ustadz sekarang. Wahai imam, kenapa anda berzikir? Dia ingin tahu kenapa Hasan Basri berzikir lagi ngantar jenazah. Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir lagi. Tersentuh beliau karena ada keimanan, jangan sampai tiba kematian baru nyesal. Karena jenazah ini kalau seandainya dihidupkan lagi, tentu dia akan melakukan zikir ini. Tapi dia sudah tidak punya kesempatan. Saya pernah di Condet di dekat kantor, lagi hadiri Jumatan. Subhanallah ada jenazah mau disolatin habis Jumat. Saya lihat sendiri, kebetulan saya sholat situ jenazah di bagian depan. Ditaruh paling pinggir sebelah kanan. Di sebelahnya orang-orang hidup yang masih ikut sholat. Saya di belakang itu sambil merenung. Saya melihat subhanallah, yang sebelahnya orang hidup, sebelahnya orang sudah mati. Dan saya sangat yakin kalau jenazah ini sekarang dihidupkan, dia akan ikut sholat Jumat itu. Tidak mungkin tidak. Bagaimana orang yang masih hidup masih ada yang membengkalikan masalah ini. Padahal kematian sebuah fakta yang akan datang kepada dia dan dia akan menyesal nantinya. Ingat, pada saat kita meninggal, siapapun yang mencintai kita di muka bumi ini. Mau istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat sama sahabatnya. Maka semua kembali kepada hadis Nabi SAW. Kalau seseorang meninggal dunia akan ikut 3 ke kuburan. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Dan akan tinggal akan pulang 2, keluarga dan hartanya dan akan tinggal bersama dia amalnya. Secinta-cintanya kita tidak usah jauh-jauh kasih contoh ibu pada anak saja. Pasti akhwat kita sini tahu bagaimana cintanya dia kepada anaknya. Kalau perlu dia berkorban demi untuk anaknya. Apapun itu. Seorang ibu sangat cinta pada anaknya. Kalau anaknya meninggal, kira-kira dia mau nginap di kuburan? Pasti tidak. Nangis setengah jam, 1 jam besok pulang ke rumahnya. Sedih iya, tapi tidak akan temani di kuburan anaknya. Sahabat kita. Apalagi kalau sahabat buruk yang sering mengatakan, tidak apa-apa buat dosa saja nanti saya tanggung. Ini omong kosong. Begitu kita meninggal, dia hanya paling lama setengah jam pergi lalu aktivitas seperti umumnya dan kita akan ditinggal. Harta kita, mobil-mobil mewah hanya diparkir di pagar kuburan, tidak akan dibawa ke liang lahat. Yang tinggal bersama kita, ini nih, dulu di majelis ilmu seperti ini, sholat, puasa, yang selama ini kita kadang-kadang lalaikan. Anggap enggak terlalu penting. Padahal itu yang akan menemani kita pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, di kuburan maksud saya. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, amal soleh itu akan menjelma menjadi sosok yang sangat tampan, bersih, wangi dan bercahaya di kuburan nanti. Sampai si mayit akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu akan mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Sebaliknya, akan datang maksiat dan dosa dalam wujud manusia yang jelek, busuk, menakutkan, mengerikan. Lalu jenazah itu akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang pelaku dosa itu akan mendengarkan dari orang itu, saya adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi penentuan di tangan kita teman-teman sekalian. Hati-hati. Kami cuma bisa datang begini ceramah. Setelah bubar ini Anda akan menentukan jalan Anda masing-masing. Sekali lagi tidak mungkin saya akan 24 jam ketuk pintu rumah Anda, ingatkan Anda di WA, tidak mungkin. Orang yang cerdas, dengar, yakin peringatan dari Allah. Lupakan saya sebagai penyampainya. Ini peringatan untuk Anda sadar dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, dahulu kami pernah menghadiri prosesi pemakaman. Saat itu semua yang hadir menutup setengah wajahnya sambil menangis. Karena mereka sedih, takut kalau mereka nanti meninggal juga dan tidak sempat amal saleh. Nabi SAW dalam hadis Bukhari
pernah mengantar jenazah sahabat. Kemudian beliau pada saat jenazah sudah diturunkan, beliau dikatakan dalam riwayat ini menurunkan tubuhnya sampai bertopang dengan kedua lutut beliau. Turun dengan lututnya. Kemudian beliau tundukkan kepala sambil menangis. Dan saking banyaknya air matanya sampai air mata Nabi SAW jatuh ke tanah dan membasahi pasir. Waktu itu lagi musim panas, jadi kelihatan sekali. Lalu beliau mengatakan satu kalimat nasihat yang penting. Beliau mengatakan, untuk keadaan seperti inilah kalian harus punya persiapan. Ini nanti kalau jadi jenazah gini nyesal loh ini, hati-hati. Itu Nabi SAW berikan nasihat. Dhunnun al-Misri rahimahullah, seorang ulama lain berkata di tengah-tengah murid-muridnya, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika kalian tidur dan bayangkan ia seakan-akan di hadapan kalian saat kalian terbangun. Bersikaplah seakan-akan diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Zuhud atau Az-Zuhud Al-Kubra di halaman 261. Jadi beliau selalu mengatakan, jangan lalai loh ini, kau bisa mati. Tidak harus tua dulu, nggak harus sakit dulu. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal, bahkan masih bayi meninggal dan tidak pernah nyangka kapan dia meninggal. Maka beliau mengatakan, jadikan kematian sebagai bantal kalian di saat kalian tidur. Yakin, hati-hati jangan sampai saya tidak bangun lagi. Sehingga selalu menutup dengan kebaikan-kebaikan pada saat itu. Aun bin Abdullah rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang menjalani hari tapi tidak bisa sampai ke akhirnya. Kayak tadi misalnya dari pagi sama-sama kita, mungkin dia tidak sampai malam ini, mungkin sudah meninggal. Dan bisa saja terjadi pada kita. Dan berapa banyak orang-orang yang menunggu hari esok, namun dia tidak bisa menjangkaunya. Seandainya kalian mampu melihat bagaimana ajal itu datang mendekati kalian, niscaya kalian benar-benar akan membenci angan-angan dan juga tipu dayanya. Dinukil sama oleh Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud Al-Kubra. Ibnu Abdi Rabb rahimahullah berkata kepada Makhul. Makhul ini seorang tabi'in juga. Dia dua-duanya ulama. Mereka saling menasehati. Jadi ini pentingnya ilmu ya. Jadi kalau ilmu begini kan nasihat kan jadi menyentuh hati kita. Kita jadi mau ya menambah iman kita dan akhirnya terdongkrak untuk amal soleh. Makanya poin kedua ini ilmu, kemudian amalkan dan juga bersama dengan komunitas orang-orang baik. Ini efeknya besar. Ibnu Abdul Rabb seorang tabi'in berkata kepada Makhul seorang tabi'in yang lain. Rahimahumullah. Makhul kebetulan punya anak pertama namanya Abdullah, dipanggil Abu Abdillah. Dia katakan, wahai Abu Abdillah, apakah engkau menginginkan surga? Kata Makhul, siapa yang tidak menginginkan surga? Lalu dia berkata, kalau begitu cintailah kematian. Selalu punya persiapan untuk itu. Karena dirimu tidak akan melihat dan masuk ke dalam surga kecuali setelah mati. Dinukil dalam kitab Hilatul Awliya. Jadi ilmu ini teman-teman seperti majelis ilmu seperti ini tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Pasti kita lebih tentram, lebih nyaman, gitu kan. Saya tidak sedang berbagi-bagi harta dengan Anda, kita sedang berbagi ilmu dan pengetahuan. Ini jauh lebih mahal daripada itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang di pasar Madinah sibuk transaksi jual beli segala macam. Boleh, bukan tidak boleh, tapi beliau ingin menyadarkan poin penting. Lalu beliau datang ke pasar itu lalu berdiri dan teriak dengan suara keras di pintu pasar. Sambil mengatakan, wahai ahli pasar, penduduk Madinah, saya melihat kalian sibuk transaksi di sini sementara warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Mereka begitu dengar warisan, karena rata-rata pedagang, mereka berpikir harta. Maka mereka semua mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Mereka tahu Abu Hurairah sahabat Nabi. Gak mungkin dusta. Maka mereka bilang, di mana? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Maka semua orang pasar berlomba-lomba berlari dengan cepat menuju ke masjid Nabi. Dan Abu Hurairah mengatakan, pergilah, saya akan jaga barang dagangan kalian. Begitu sampai di masjid, mereka lama menunggu melihat tidak ada pembagian harta. Mereka kembali lagi ke pasar. Lalu mereka bilang, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat ada pembagian harta atau warisan Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di sana? Kami lihat ada orang yang saling menasehati. Kami lihat ada orang yang lagi berzikir, ada orang lagi berdoa, ada orang yang lagi sholat, ada orang lagi ya duduk di situ ya sambil menunggu sholat yang akan datang. Kata Abu Hurairah, celaka kalian kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Rasulullah SAW sebenarnya yang kalian telah tinggalkan. Sementara kalian sibuk dengan pernak-pernik dunia ini. Jadi memang ilmu itu penting sekali teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa, banyak orang yang sudah mendengarkan ilmu. Berapa kali kita dengarkan tentang keutamaan sholat malam, sedekah, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Tapi kenapa tidak diamalkan?
Kita harus paksakan dalam beramal. Dan keputusan amal di tangan kita masing-masing. Allah tidak akan turunkan dari langit memaksa kita sholat, tutup aurat, tinggalkan pekerjaan haram. Tapi kita harus mengambil keputusan dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengganti nasib seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Kalau dia sudah berusaha, baru Allah akan membantu dia untuk berubah. Begitu juga dengan komunitas, teman-teman sekalian. Ini tidak kalah penting. Imam Nawawi rahimahullah menasihati kita dengan nasihat yang mulia sekali. Beliau mengatakan, hendaklah orang yang sudah bertaubat, meninggalkan masa lalu yang salah pada yang baik sekarang, mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, saleh, berilmu, ahli ibadah, wara. Wara itu selalu menjaga hubungan baik sama Allah. Apa yang Allah haramkan ditinggalkan. Apapun negosiasinya selama haram tidak. Apapun yang dilarang selama semua orang kerjakan, selama dilarang dia tinggalkan. Apapun yang diperintahkan Allah walaupun semua dunia tidak kerjakan, tetap dia kerjakan. Itu namanya wara. Kata beliau, hendaklah orang-orang yang bertaubat segera mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, saleh, berilmu, ahli ibadah, wara, dan orang-orang yang meneladani orang-orang dengan sifat-sifat tersebut. Hendaklah ia selalu mengambil manfaat ketika bersahabat dengan mereka. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su." Perumpamaan teman-teman yang baik dan juga teman-teman yang buruk. Kamathali sahibil miski wakirul haddad. Perumpamanya seperti penjual minyak wangi dan juga seperti pandai besi. La ya'dumuka min sahibil misk. Penjual minyak wangi tidak akan pernah merugikanmu. Imma tashtarihi aw tajid rihahu. Bisa saja kau beli parfumnya, minyak wanginya, atau minimal kau akan mencium bau wangi kalau kau dekat dengannya. Wakirul haddad, sementara pandai besi yang biasa membesikan karat-karat besi, emas, perak pakai api, sementara dia yuhriku badanak, bisa membakar badanmu, au thawbak, atau bajumu, au tajidu minhu rihan khabithatan, atau rihan khabitha, atau engkau menemukan dari sisinya bau yang busuk. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Ibnu Hajar juga berkata, hadis ini menunjukkan kepada kita larangan, bahkan bisa menjadi haram hukumnya, berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita, juga dunia kita. Dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan juga dunia. Hadis ini disebutkan oleh beliau dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari jilid 4 halaman 324. Bukankah teman-teman sekalian, kita kalau berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah, kita berefek pada mereka atau kita kena efek mereka? Misalnya kita berteman sama orang yang suka hadir majelis ilmu, suka beribadah lah, soalnya azan ke masjid, pasti kita akan selalu diajak sama mereka. Bukankah sebaliknya kita kalau berteman dengan orang yang biasa mabuk-mabukan, berbuat kejahatan, kita juga akan terpengaruh dengan mereka? Jangan pernah bilang, oh enggak, saya tidak terpengaruh. Itu enggak mungkin, itu mustahil. Mustahil tidak terpengaruh. Kita akan terpengaruh teman-teman sekalian karena kita adalah makhluk yang sensitif. Sering saya jelaskan di pengajian. Antum duduk seperti ini, mendengarkan ceramah sejam 2 jam. Mustahil tidak terpengaruh. Gitu kan? Pasti akan ada pengaruhnya. Masing-masing mungkin efek pengaruhnya tergantung yang Allah karuniakan kepada dia. Ada yang ingin taubat, ada yang ingin rajin beribadah, ada yang ingin memperbaiki masa lalu, ada yang ingin membangun yang lebih baik ke depan dan seterusnya. Mungkin beda-beda, tapi ada pengaruhnya. Begitu juga kita kalau duduk dengan orang-orang buruk. Dia cerita tentang perzinahannya, tentang apalah manipulasi datanya, teman-teman kantor, maka akan berpengaruh karena kita sensitif. Sekarang kain meja ini, kalau saya pegang dengan tangan saya dan teman-teman juga pegang, kita bisa langsung tahu kain ini kasar atau lembut seketika. Benar nggak? Mata kita bisa sekarang bedain ini terang atau gelap seketika. Saking sensitifnya. Ini terang sekarang lampu. Begitu kita matikan lampu ini gelap. Tiba-tiba kita ya bisa membandingkan ini terang atau gelap. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara ribut ataupun lembut. Kita bisa bedain bau wangi, bau busuk seketika. Cium, oh ini wangi, parfum misalnya. Kita cium bau busuk, langsung kita bisa tahu. Lidah kita bisa bedain asam, pedas seketika. Siapa yang bilang manusia tidak sensitif? Siapa yang bilang tidak bisa terpengaruh? Itu enggak mungkin. Makanya Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya atau lingkungannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka dia harus pilih baik-baik teman, tempat atau teman-teman dia bergaul. Yang ketiga, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang tulus, nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar teman-teman adalah permohonan maaf. Maafkan aku ya Allah,
Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menemukan nanti di buku, sungguh ada tempat di surga, ya istana surga khusus bagi orang yang berbanyak istighfar. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, orang akan sangat bahagia kalau melihat buku amalnya di setiap berapa baris ada istighfar. Itu permohonan maaf. Kemudian taubat artinya ikrarkan tidak akan mengulangi lagi kepada perbuatan tersebut kepada Allah, atau kita taubat kembali kepada Allah SWT. Ikrarkan tidak akan mengulanginya. Kalau saya melihat taubat ini adalah tiket VIP dari Allah. Bayangkan teman-teman, kita buat dosa 30 tahun. Hari pertama tahun 31 kita taubat, hitungan menit saja sudah cukup 30 tahun itu dibersihkan. Itu karunia Allah SWT. Kalau sama manusia mungkin, kalau kita buat salah, kita minta maaf berapa kali mungkin belum tentu dimaafkan. Kalau Allah berbeda. Sifat Allah Ghaffar, Ghafur. Apa maknanya? Ghaffar dan Ghafur ini yang maha pengampun. Kata ulama adalah zat yang paling suka memaafkan hambanya yang berulang-ulang minta taubat. Bukan cuma sekali, salah dia taubat lagi. Maka Allah masih terus menerima selama dia belum meninggal dunia. Tolong kalau kita sampaikan hal seperti ini teman-teman, jangan diambil dan ditafsirkan sesuai dengan bisikan syaitan. Oh kalau gitu saya buat dosa saja tuh Allah maha pengampun. Enggak. Tapi ambil sifat maha kuasa dan maha karunia Allah karena dia ingin memaafkan hamba-hambanya. Itu yang kita sedang pahami. Maka ini taubat sebuah tiket VIP yang luar biasa. Sudah dengar hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, masyhur dalam hadis Bukhari. Dia bunuh 99 orang. Tadinya dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah, tidak paham ilmu agama, suka ibadah tapi tidak paham ilmu. Ada orang begitu ya, mungkin ke masjid ya, tapi nggak ada ilmunya. Ditanya sama dia, saya sudah bunuh 99 jiwa, masih bisa taubat gak? Dia bilang nggak mungkin. Maka orang ini kena putus asa, dibunuh sekalian, dilengkapkan jadi 100. Kata Nabi SAW, dia telah membunuh 100 jiwa. Kemudian dia datang kepada seorang alim, ahli ibadah. Dia ceritakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Masih bisa nggak saya diterima tobat saya? Kata orang tersebut, rahmat Allah luas. Kenapa tidak? Mohon ampun, 100 orang dibunuh. Bukan 1-2. Banyak sekali. Maka kemudian kata alim ini, saran saya, sekarang perbaikin hidupmu. Pergilah ke negeri sana, ditunjuk satu negeri dalam hadis tidak disebutkan namanya, karena di sana ada orang-orang soleh, komunitas yang baik. Pergi sana, beribadah pada mereka sampai kau mati. Jangan kembali ke negerimu karena negerimu negeri yang buruk, tempat orang maksiat. Orang ini tidak banyak pikir, dia pergi. Di tengah jalan meninggal dunia. Kata Nabi SAW, meninggal dunia di tengah jalan. Lalu Allah datangkan malaikat 2. Malaikat rahmah yang mencabut ruhnya orang beriman, yang membawa ruhnya, membungkuskan kapan dari surga, dan satu malaikat penyiksa. Mereka bertikai, siapa yang mengambil ruhnya orang ini? Kalau orang beriman mengatakan dia sudah malaikat yang baik mengatakan dia sudah tobat. Malaikat penyiksa mengatakan dia tidak pernah ibadah orang ini, membunuh 100 jiwa. Maka Allah datangkan penengah yang ketiga, malaikat lalu mengatakan, coba ukur jarak negeri yang dia mau datangi, yang dia mau tobat dan memperbaiki keadaan dengan negeri yang dia buat maksiat. Mana yang lebih dekat? Misalnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat, maka yang ambil malaikat rahmah. Kalau lebih dekat dengan negeri yang dia buat maksiat, maka malaikat penyiksa yang mengambil. Kata Nabi SAW apa? Allah dekatkan jarak negeri yang dia tobat 1 jengkal. Dan Allah jauhkan negeri yang dia buat dosa 1 jengkal. Sehingga lebih dekat kepada negeri yang bertakwa atau negeri yang akan tobat kepada Allah SWT. Ini orang beramal saleh ini. Tapi Allah masih terima taubatnya. Jadi jangan sia-siakan taubat ini. Dan Nabi SAW mengatakan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari 70 sampai 100 kali. Berarti bukan harus punya dosa. Karena Nabi SAW tidak punya dosa. Kalau anda taubat kepada Allah mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Walaupun kita sedang tidak buat dosa, maka akan dicatatkan menjadi pahala. Kalau anda punya dosa, maka akan menjadi pembersih terhadap dosa-dosa tersebut. Dan luar biasanya sabda Nabi SAW, at-ta'bu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, kepada yang bertanya saat berdoa, saat berdosa, ya, apakah dia bertasbih atau beristighfar? Ada orang berbuat dosa, datang kepada Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Bertasbihkah? Subhanallah, berzikir, atau saya beristighfar? Maka beliau memberikan jawaban yang sangat menarik. Beliau mengatakan pakaian yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada parfum. Tasbih itu seperti parfum, bagus. Tapi sekarang bajumu lagi kotor, cuci dulu pakai sabun. Sabun ini taubat dan istighfarnya. Ini nasihat yang sangat baik dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan satu firman Allah SWT yang saya berharap kita renungi sama-sama. Ini dalam surah Az-Zumar ya. Surah nomor 39 ayat 53.
Ini ayat yang kata ulama ayat yang paling luar biasa Allah turunkan bonus buat semua hamba-hambanya, terutama pelaku dosa yang ingin bertaubat. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosa yang mereka lakukan. Maka jangan mereka putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Betul-betul tidak mau lagi melakukan dosa itu. Dia mengikrarkan itu, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Karena dengan itu Allah Tuhan kalian akan membersihkan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dia pasti akan memasukkan kalian nanti pada saat meninggal di akhirat ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, taubat nasuha menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berhubungan dengan hak sesama manusia, maka ia segera menyelesaikan dan mengembalikannya. Beliau sebutkan dalam tafsir beliau tentang nasihat tersebut. Jadi ini nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Ini yang ketiga tentang taubat nasuha. Yang keempat yang harus diperhatikan, insya Allah mungkin kita punya 6 poin saja dan ini saya ringkaskan. Yang keempat saudaraku seiman yang harus diperhatikan adalah ikutilah perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, gantikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi misal contoh ada orang dulu mungkin di masa lalunya dia ke diskotik, dia ke bar jam 10 malam sampai jam 2 malam. Sekarang dia sudah taubat. Ganti jam ini dengan kebaikan. Dengarin ilmu, zikir, harus diganti. Karena kalau tidak tersibukkan di waktu itu dengan amal soleh, syaitan akan mudah mengingatkan kita untuk berbuat lagi. Kenapa ada orang berbuat dosa diulangi lagi? Karena dia punya waktu lowong. Dia punya waktu lowong. Orang kalau banyak waktu lowong, dia tidak isi dengan kebaikan, maka dia akan tiba-tiba bisa terjerumus dalam perbuatan pelanggaran yang sama. Dan ingatlah, semua pelanggaran ada konsekuensi hukumnya. Ingat sabda Nabi SAW waktu ditanya kepada beliau, ya, beliau mengatakan ya, kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada, selalu patuh, sendiri atau sedang ramai-ramai. Wa atbi'is sayyi'ati has-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalulah ikuti perbuatan-perbuatan salahmu dulu, gantikan dia dengan perbuatan-perbuatan baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di poin ini teman-teman sekalian, kalau beliau ketinggalan 1 kali aja sholat berjamaah subuh di masjid misalnya, antum tahu apa yang dilakukan? Beliau tobat nasuha kepada Allah, kemudian beliau tambah bersedekah hari itu dengan 1000 dinar atau 1000 dirham. Ada di antara mereka yang kalau ketinggalan 1 ibadah, mereka sengaja beli budak, dibebasin budaknya. Ada yang mengganti dengan puasa 3 hari sunnah. Jadi bukan hanya sekedar menyesali perbuatannya, tapi dia ganti dengan amal-amal soleh. Ini luar biasa. Ya, bagaimana beliau atau mereka mengerjakan semua ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga yang selanjutnya adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Bermuamalah yang baik dengan manusia. Kalau dulu kita suka berantem, berkelahi, ya, suka ghibah, fitnah, sekarang berhenti semua. Semua keburukan orang jangan dibalas dengan keburukan. Jangan dibalas dengan keburukan. Perbuatan buruk orang kepada kita adalah itu rencana Allah untuk memberikan kita pahala yang besar. Tidak usah kita teman-teman sekalian. Rasulullah SAW aja digibah. Rasulullah SAW difitnah. Rasulullah SAW juga ya dibenci. Tapi itu yang membenci beliau adalah orang-orang yang memang jauh dari Allah SWT. Karena memang tidak sepemahaman. Orang munafik, orang kafir. Tapi orang-orang yang sepahaman dengan beliau, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi Ridwan Alim yang lain itu justru sepahaman dengan beliau. Tapi beliau tidak luput dari gangguan itu. Dan beliau tetap membalas dengan akhlak yang baik. Di Mekah itu, di depan pintu rumahnya Nabi setiap hari
di rumah Nabi sama Khadijah radhiyallahu anha setiap hari. Jadi bukan di jalannya tapi di depan pintunya. Jadi mau nggak mau beliau harus singkirkan. Setiap hari Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan teman-teman orang kafir yang lain ini yang berteman-teman itu bersahabat, mereka tetangga Nabi taruh sampah di depan rumah beliau, depan pintunya. Setiap hari Nabi SAW keluar, Nabi bersihkan, lalu Nabi tidak marah. Nabi cuma mengatakan beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga. Lalu beliau mengangkat, lalu beliau meletakkan di sampah. Beliau tidak balas. Beliau tidak balas. Sehingga tidak ada celah orang menilai keburukan kepada beliau. Tidak ada celah. Karena akhlak yang luar biasa. Jadi akhlak yang baik itu adalah justru bukan hanya sekedar jujur, tapi bagaimana kita tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Itu termasuk. Jangan orang gibah, kita balas dengan gibah. Orang cerita yang buruk kita balas juga. Dia dosa, kita dosa. Jangan dia fitnah, kita fitnah. Jangan dia jahati kita, kita jahatin. Jangan. Itu akan dia dihukum, kita dihukum, rugi, gitu kan? Yang benar adalah kita jadikan itu sebagai tambahan pahala buat kita. Berapa banyak orang yang panen pahala bergunung-gunung pada hari kiamat hanya karena orang mendolimi dia di dunia dan dia belum ambil. Saya ingin berbagi sebuah hadis, renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertikai di dunia ini, kalau dua orang bertikai di dunia ini, kemudian ya selama yang sedang terdolimi tidak membalas. Misalnya si A sama si B. Si A ini mendolimi, menggibah, memfitnah, memukul, mengambil hak misalnya. Si B tidak balas. Maka si B pastikan akan menerima pahala maksimal pembalasan hari kiamat. Namun kata Nabi SAW, kalau si B ikut membalas keburukan si A, misalnya dia digibah, dia juga balas dengan gibah. Maka pada hari kiamat Allah dengan kemahaadilannya di mahkamahnya akan menilai kadar gibahnya si A sama gibahnya si B. Seimbang gak sih? Sebenarnya si B yang dizalimi di sini. Tetapi karena dia balas dengan gibah, Allah dengan kemahaadilannya tetap mengukur kadarnya nanti. Gibahnya si A sama gibah si B. Mana lebih besar? Kalau balance sama-sama, maka tidak ada pembagian, B tidak akan mendapatkan pahala dari si A. Tapi yang jadi masalah kata Nabi SAW, kalau balasan orang yang terzalimi lebih besar daripada orang yang menzaliminya. Misal antum digibah, antum balas dengan membunuh orang. Misal, orang ini fitnah saya bunuh aja. Bunuh lebih besar daripada fitnah. Maka nanti pada hari kiamat, Allah akan mempertemukan dua orang ini dan akan mengukur kadarnya. Kalau dosa gibah misalnya 10, dosa membunuh 100, maka yang 100 ini cuma dikurangi 10. 90 tetap harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang terdolimi tadinya di dunia. Maka harus hati-hati. Oleh karena itu termasuk akhlak yang mulia. Dan sebentar lagi kita masuk Ramadan teman-teman sekalian. Ramadan kita diajarkan untuk tidak suka berkelahi dan balas keburukan orang dengan keburukan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang di antara kalian sedang puasa, lalu diajak berkelahi, diajak bertengkar, maka dia mengatakan, inni shaim, inni shaim. Maksudnya, saya sedang ikut program puasa, saya sedang ikut program puasa. Saya tidak ingin ikut-ikutan, tidak mau bertengkar. Tinggalkan saja. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, salah satu ciri hamba Allah yang mulia, yaitu ya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, itu dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bertengkar oleh orang-orang bodoh dia mengatakan salama. Ya udah terserah kamu aja deh. Kita sudah nasihatin tidak mau dengar, sudah tinggalkan saja. Beda kalau misalnya kita diserang secara fisik. Boleh kita membela diri kita. Seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau mengambil harta saya? Apa kata Nabi SAW? Biarkan? Enggak. Qatilhu. Perangi dia. Lawan. Kalau sudah serang secara fisik mau ambil hartamu, lawan. Kata orang itu, bagaimana Rasulullah kalau saya membunuhnya? Kata Nabi SAW, kau tidak kena hukum. Kamu tidak kena hukum secara hukum Allah. Kalau saya dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Kalau sudah diserang secara fisik. Tapi kalau selama bukan fisik, biarin aja. Gitu kan? Apa susahnya teman-teman kita hari kiamat tinggal tunjuk. Orang ini gibah saya, ya Allah, saya minta sholatnya aja. Saya minta puasanya aja. Saya minta ininya saja. Kita panen pahala yang besar. Mungkin amal-amal itu tidak kita kerjakan di dunia. Itu tidak sempat kita meraih pahala yang besar di situ. Yang terakhir, yang keenam teman-teman sekalian, jagalah selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan jaga baik-baik itu. Dan untuk memahami tentang masalah takwa ini, teman-teman sekalian, ada pendapat yang sangat menarik dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama yang masyhur dari kalangan tabi'in. Ini generasi yang hidup setelah para tabi'in. Beliau berkuasa jadi raja
di dinasti Umayyah tahun 99 sampai tahun 101, 2 tahun jadi khalifah. Tapi sangat terkenal dengan kesolehannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini orang limanya karena solehnya gitu ya. Beliau mengatakan, menjelaskan kepada kita apa sih takwa itu. Ini poin terakhir yang kita jaga supaya selalu berada di rel amal soleh. Laisa taqwallahi bisiyamin nahar. Bukan ketakwaan kepada Allah dengan hanya menyibukkan diri puasa di siang hari. Wala biqiyamil lail, tetap puasa, tapi bukan itu tolok ukurnya saja kalau orang itu bertakwa. Dan juga bukan hanya orang kerjakan sholat malam. Wat takhliti fima baina dzalik, dan juga bukan melakukan apa-apa saja di antara keduanya. Misalnya baca Quran, berzikir, walakin taqwallahi tarku ma harramallah. Tapi kalau mau takwamu sempurna, selain puasa, selain sholat malam, maka harus meninggalkan apa yang Allah haramkan. Banyak orang yang ikut pengajian, tapi masih berbuat yang diharamkan. Mungkin dia sudah paham, tapi tetap dilakukan melanggar. Maka ini belum bertakwa namanya. Orang yang bertakwa ini betul-betul dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wa adaun maftaradallahu, dan selalu sibuk mengerjakan dan memaksimalkan kualitasnya ibadah yang Allah wajibkan kepada dia. Faman razzaqa ba'da dzalika khaira, siapa yang dikarunia setelah meninggalkan yang haram sehingga dia bisa berbuat amal soleh setelahnya, fa huwa khairun ila khair, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Saya berapa kali menemukan keluhan sebagian ikhwat dan akhwat kita di pengajian. Ustadz, kita sudah di pengajian, kita sudah sangka baik, ternyata dia sudah ikut pengajian, bajunya syar'i, selalu hadir majelis ilmu, tapi pada saat muamalah mereka curang, mereka mengambil harta kami, mereka mencuri harta kami, mereka menipu dengan penampilannya. Ini semua karena orang tidak bertakwa, ya, orang tidak bertakwa. Ingat hadis Bukhari, seorang wanita di Madinah, ada seorang laki-laki mengatakan begini, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang perempuan tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari, selalu bersedekah setiap harinya. 3 amal-amal besar dikerjakan, tapi lisannya tajam menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW apa? La khaira fiyah hiya finnar. Enggak ada kebaikan pada orang itu dan pastikan dia masuk neraka. Karena orang ini penasaran, dia bilang lagi, ya Rasulullah, di Madinah ada juga seorang wanita, dia sholat iya tapi yang diwajibkan saja, dia juga puasa yang diwajibkan, dia hanya sedekah semampunya, tapi enggak pernah sakitin orang. Kata Nabi SAW, semua kebaikan ada padanya dan dia termasuk ahli surga. Jadi menjaga ini penting sekali. Meninggalkan apa yang Allah haramkan. Juga ada sebuah nasihat yang sangat menarik dari Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah. Takwa itu adalah kau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan betul-betul ala nurim min Allah. Sesuai dengan cahaya dan panduan dari Allah, bukan dikarang-karang. Tarju thawab Allah, engkau ikhlas dan hanya berharap balasan dari Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan dosa-dosa yang Allah larang ala nurim min Allah, sesuai dengan cahaya yang Allah pandukan kepadamu. Takhafu iqab Allah, karena kau takut akan hukuman Allah. Itu ketakwaan. Jadi satukan teman-teman, setelah hadir majelis ilmu begini, semangat untuk ibadah dan semangat meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu penting. Karena selama kita masih buka keduanya, ini sering saya kasih gambaran di pengajian. Kalau kita mau berikan timbangan amal, ini amal soleh, ini dosa. Selama ini berdua masih seimbang, maka ini tidak enak, ini tidak enak. Karena dua-duanya masih berimbang. Kenapa ada orang yang sholat tapi tidak khusyuk? Kenapa ada orang ya baca Quran tapi tidak bisa memahami artinya? Kenapa orang banyak hafal Al-Quran, mulai hafal tapi selalu lupa? Karena dia masih buka, dia sholat tapi dia masih judi, dia sholat tapi dia masih bohong, dia sholat tapi dia masih riba, masih terbuka, jadi nggak bisa. Apalagi kalau dosanya lebih besar, lebih berat, maka hilang sama sekali kehusyuannya, bahkan bisa ditinggalkan ibadah itu. Kapan antum merasakan nikmatnya ibadah dan iman itu? Kalau ini ditutup pintunya, masing-masing kita tahu dosa apa yang kita lakukan, tutup dulu, kemudian terus kita ibadah. Yang sadar aja, jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah qobliyah, zikir yang kita mampu. Ini selalu naik levelnya, ini tertahan. Di situ antum akan rasakan kenikmatan iman dan ketakwaan kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kita cuma dengar ayat bisa netesin air mata. Mungkin cuma lihat jenazah kita jadi ketakutan. Itu semua karena imannya lagi naik. Dan ini kenikmatannya semua ada. Semua orang buat dosa punya kenikmatan. Sebagaimana orang buat ketakwaan punya
kenikmatan. Tapi dua kenikmatan ini tidak bisa bersatu. Ini sering saya kasih contoh di pengajian. Akhwat kita yang sudah pakai jilbab. Dia pakai jilbab karena dia tahu ini adalah perintah Allah. Dia merasa berat untuk meninggalkannya. Dia sudah menikmati ibadah itu. Lawannya buka jilbab, kan gitu. Nanti orang-orang yang pakai jilbab ini akan melihat orang yang tidak pakai jilbab. Kenapa ya dia tidak tutup auratnya padahal Allah larang. Karena dia sudah rasa kenikmatan jilbab itu. Kalau kita balik, orang yang buka aurat dan dia tidak merasa itu dosa, dia merasa itu biasa aja. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, akan dia nikmati maksiat buka jilbab ini, buka aurat, dan nikmat tutup aurat hilang. Dia akan heran, kok orang itu pakai jilbab sih nggak panas ya? Akan seperti itu, nggak bisa ketemu. Ya, orang yang selalu sholat tepat waktu dengan orang yang tidak sholat beda. Orang yang sholat menikmati ibadahnya, orang yang tidak sholat tidak akan menikmati ibadah tersebut. Bahkan dia heran kenapa orang itu sholat terus, misalnya. Contoh, nah seperti itulah. Jadi ini semua ada di keputusan di tangan kita teman-teman sekalian. Jagalah baik-baik. Ingat, ajal kita sangat terbatas, waktu sangat terbatas. Tapi sampai di sini bahasan kita tentang masalah pertanggungjawaban amal. Maka berhati-hatilah karena semua akan diminta pertanggungjawaban dari amalnya. Sebelum datang waktu penyesalan, maka segera selamatkan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ini semua ada hikmahnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, yang saya yakin sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita dengan Dia Maha mendengar, agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah, dijadikan sebagai ilmu bermanfaat, dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diberikan pahala sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar negara kita dijaga kemerdekaannya, persatuannya dan kesatuannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin-pemimpin sampai nanti menjelang hari kiamat dan menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, agar Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.